Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan, yang pertama yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, di mana strategi dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak ini ialah meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Seperti yang kita ketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi sekali. Berdasarkan data terakhir bahwa angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan penyebab kematian ibu sendiri yang paling besar persentasenya ialah perdarahan. Nah, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kehamilan itu adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik yang pertama adalah status kesehatan ibu. Nah, penyakit atau komplikasi akibat langsung selama kehamilan yang dialami oleh ibu, yang pertama bisa saja terjadi hiperemesis gravidarum. Kemudian yang kedua ada preeklamsia atau eklamsia. Kemudian yang ketiga ada kelainan lamanya kehamilan. Kemudian ada kehamilan ektopik, dan yang kelima ada kelainan pada plasenta. Kemudian yang keenam perdarahan antepartum atau perdarahan pada saat kehamilan itu terjadi. Penyakit atau kelainan yang tidak langsung yang juga mempengaruhi status kesehatan si ibu tersebut, misalnya yang pertama adalah varises pada pulpa, kemudian penyakit kardiovaskuler seperti maksudnya penyakit kardiovaskuler, ginjal, hepar, endokrin, dan darah. Kemudian diabetes mellitus itu juga yang mempengaruhi secara tidak langsung pada saat kehamilan. Kemudian ada penyakit menular seksual, di mana penyakit menular seksual ini juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Ada beberapa kondisi yang membutuhkan pertolongan medis yang tepat. Misalnya kondisi kesehatan saat kehamilan, kemudian riwayat penyakit sebelum hamil, di mana itu perlu menjadi perhatian khusus bahwa jika status kesehatan ibu saat hamil itu memiliki hal-hal yang mengarah kepada hal-hal yang patologis atau yang membahayakan, maka perlu sudah direncanakan pertolongan medis yang tepat. Atau mungkin ibu memiliki riwayat penyakit sebelum hamil seperti yang sudah disampaikan tadi, perlu direncanakan pertolongan medis yang tepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan yang kedua yaitu status gizi. Status gizi pada ibu hamil. Status gizi salah satu yang dapat kita masukkan ke dalam status gizi ini adalah yang pertama pola makan, ya, pola makan si ibu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah asupan makan yang dikonsumsi ibu. Kemudian kita juga bisa melihat status gizi si ibu melalui kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Kemudian juga HB ibu. Itu juga kita bisa melihat bagaimana status gizi ibu. Apakah ibu ini mengalami anemia pada saat kehamilan atau tidak. Itu. Kemudian kebutuhan zat gizi ibu hamil. Adapun kebutuhan zat gizi ibu selama kehamilan, yang pertama yaitu asam folat. Ya, asam folat ini dapat menurunkan risiko kerusakan otak, kelainan neural, anencefalus. Ya, nah di mana asam folat ini sudah bisa dikonsumsi pre dan peri konsepsi.
Selanjutnya kebutuhan zat gizi ibu hamil yang selanjutnya seperti umumnya bahwa ibu mau tidak hamil juga membutuhkan energi, protein, zat besi, kalsium, vitamin D dan yodium. Maka tetapi begitu hamil zat-zat gizi ini tentunya tetap dibutuhkan ibu hamil, bahkan jumlahnya harus ditingkatkan. Karena apa? Juga untuk mendukung perkembangan janin yang ada di dalam kandungan si ibu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan yaitu gaya hidup. Perokok, mengkonsumsi obat-obatan, alkohol tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Rokok mengandung karbon monoksida, sianida, dan nikotin sehingga dapat menyebabkan bayi kekurangan oksigen sehingga bayi bisa kekurangan gizi, cacat, BBLR, bahkan sampai pada kematian bayi. Ibu hamil yang alkoholik itu juga tidak baik. Bayi lahir dapat mengalami keterbelakangan mental bila si ibu hamil pecandu alkohol. Ya, kemudian resiko keguguran, kelahiran prematur, bahkan kematian bayi pun mengintai si bayi ini, ya, ketika si ibu hamil adalah seorang alkoholik. Kemudian konsumsi obat-obatan itu juga tidak boleh sembarangan karena sering ditemui kecacatan pada janin dan sering ditemui sering ditemui ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obatan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut bisa saja menyebabkan berbagai hal. Misalnya sering ditemui kecacatan pada janin. Penyebab yang lain terpapar zat kimia berbahaya, misalnya radiasi, kebisingan, bahan perekat, timah, dan lain-lain, itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Faktor yang mempengaruhi kehamilan yang selanjutnya adalah hamil di luar nikah. Nah, seringkali ibu hamil yang hamil di luar nikah itu membenci kehamilannya, ya. Ini barangkali ya bisa saja hamilnya itu tidak direncanakan atau bahkan mungkin korban dari perkosaan atau mungkin tadi hamil married by accident misalnya itu ya. Nah, itu bisa saja pada saat ibu tersebut hamil dia membenci kehamilannya sehingga dia tidak perhatian terhadap kehamilannya. Sehingga karena dia tidak perhatian terhadap kehamilannya ini juga menyebabkan beresiko terjadinya keguguran prematur, IUFD, atau mungkin perkembangbiakan janinnya tadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kemudian biasanya ibu yang hamil di luar nikah, apalagi misalnya mungkin usianya masih muda, belum siap secara ekonomi, nah itu tentu juga akan tidak baik, akan mempengaruhi kehamilannya. Selain itu, hamil di luar nikah yang tidak diinginkan, kemudian tadi belum siap, tentunya juga akan menyebabkan resiko tidak hanya pada saat kehamilan tetapi juga pada saat setelah bayi itu dilahirkan. Bisa saja biasanya ibu mengalami risiko depresi pada saat postpartum. Faktor yang mempengaruhi kehamilan selanjutnya ialah faktor psikologis. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres pada kehamilan, yang pertama yaitu kurangnya dukungan psikologis dan sosial budaya dari keluarga yang paling dekat, khususnya suami. Kemudian yang kedua adalah rasa khawatir akan kelangsungan kehamilannya. Kemudian yang ketiga adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, usia ibu yang terlalu muda. Nah, jadi tidak boleh juga usia ibu yang terlalu muda, karena umumnya usia yang terlalu muda secara psikologisnya belum matang, dan juga secara fisik si ibu tersebut juga belum matang. Nah, faktor lain yang dapat menimbulkan stres pada kehamilan itu sendiri
Ya, yang selanjutnya ialah masalah keuangan dalam keluarga. Oleh sebab itu perlu yang namanya perencanaan kehamilan. Ya, supaya apa? Uangnya juga disiapkan, secara fisik sudah siap, secara psikologis